What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.1.1. Ya, iOS ini baru aja resmi dirilis oleh Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Tentunya adanya perbaikan, tetapi apa aja perbaikannya? Apakah ada fitur baru? Kayaknya perbaikan ini wajib update. Jadi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 16.1.1. Tetapi bukan hanya itu aja, adanya iPadOS 16.1.1 dan macOS Ventura 13.0.1. Ya, cuman itu doang yang ada updatean. Itu adalah sistem Apple yang dapat updatean. Ya, cuman itu aja. Dan tentunya ini pastinya update minor ya, bukan update major ya, karena angka terakhir atau angka ketiga gitu ya. Jadi iOS 16.1.1 gitu. Yang sudah kita bisa pastikan fitur barunya tidak ada ya. Kalaupun ada, ya cuma di bagian wallet dan itu tidak berguna buat orang-orang seperti kita tentunya ya. Oke, langsung aja pertama-tama terkait size update pada iPhone 14 Pro tentunya untuk iOS 16.1.1. Ya, di sini size update-nya cukup kecil ya. Dan memang ternyata semalam juga pada saat update itu nggak biasanya. Jadi jam 12-nya itu lewat banget ya. Bahkan jam 1-an lewat ya. Update-annya itu muncul kayak gitu. Jadi ini update-annya kecil, cuma 355,5 MB. Dan buat teman-teman pastinya tergantung device ya, bisa lebih kecil lagi atau bahkan besar, tapi harusnya kecil karena ini cuma update minor gitu ya. Ya, update ini sebenarnya katanya itu untuk memperbaiki isu pada WiFi di iPhone kita. Jujur banget ya, di sini gue nggak pernah ngalamin sih kendala WiFi ya, nggak ada tuh tiba-tiba putus WiFi gue, nggak ada. Dan ini gue ngerasa aman-aman aja. Cuman ternyata katanya ini ada kendala pada WiFi atau isu ya, jadi makanya update ini dirilis gitu. Jadi intinya sempet nih ada SKAD networknya, servisnya itu tidak berjalan, tanda seru seperti gambar ini. Dan sekarang kalau kita cek di iOS 16.1.1 itu sudah aman. Nah, seperti ini kalian bisa lihat SKAD networknya ini sudah aman, resolve issue. Jadi ini berpengaruh ternyata pada WiFi yang ada di iPhone kayak gitu. Dan ini sudah isunya sudah diperbaiki, sudah aman. Berarti sebelumnya ini masih tanda seru kayak gitu. Tetapi ya gue ngerasa tetap aja sih gue nggak ada masalah pada WiFi ya gitu. Jadi gue juga bingung kenapa update ini dirilis. Ternyata untuk sebagian device mengalami masalah pada WiFi. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah pada WiFi, silakan update ke iOS 16.1.1. Semoga itu dapat memperbaiki problemnya. Oke, selanjutnya emergency SOS via satellite pada iPhone 14 series itu akan tersedia bulan November, yang kemungkinan akan dirilis pada saat iOS 16.2 ya. Jadi kalau kita cek di sini untuk emergency SOS via satellite pada iPhone 14 series, di sini ada keterangan di mana terlihat jelas emergency SOS via satellite will be available with iOS 16 software update coming in November. Sekarang udah bulan November, jadi kemungkinan harusnya iOS 16.2 akan segera dirilis atau resmi dirilis. Melihat di video sebelumnya juga gue udah bahas itu sudah di beta 2 ya, dan sudah cukup harusnya untuk dapat dirilis secara resmi ke semua pengguna iPhone kayak gitu. Lalu perbaikan lainnya yang sebenarnya sih nggak terlalu kelihatan ya, tetapi kalau teman-teman ada masalah sama kamera, silakan update ke iOS 16.1.1 ini ya. Apabila teman-teman mengalami kamera, sebenarnya memang tidak ada perbaikan sih pada kamera, cuman siapa tahu dapat memperbaiki problemnya kayak gitu. Jadi di sini seharusnya aman-aman aja kok. Oke. Lalu True Tone juga aman-aman aja, nggak ada kendala. LCD juga layar aman-aman aja. Untuk scroll seperti ini, gue scroll juga aman aja, nggak ada kendala ya. Tetapi ya ini balik lagi ke aplikasi masing-masing ya. Kalau misalkan Instagram ada kendala ya berarti dari aplikasi Instagram ya, bukan dari iOS-nya kayak gitu. TikTok pun juga sama, aman-aman aja untuk masalah scrollnya ya. Jadi gue rasa cukup baik-baik saja, harusnya nggak ada kendala apa-apa untuk semua device yang update ke iOS 16.1.1. Lalu perbaikan yang paling signifikan, gue sebenarnya sempat mengeluhkan terkait low power mode di iPhone 14 Pro. Apabila kita mengaktifkan low power mode itu jadi kayak nge-lag gitu loh, jadi kayak agak patah-patah, tidak smooth. Tetapi di iOS 16.1.1 ini itu sudah diperbaiki, dan ini kalian bisa lihat gue sudah mode low power mode ya, sudah gue aktifkan juga nih tuh. Oke, jadi kalau gue buka tuh sekarang udah nggak patah-patah tuh, aman. Untuk scroll juga aman tuh ya, nggak terlalu patah-patah sih lebih tepatnya. Sebelumnya itu patah-patah banget ya, tetapi mungkin itu sebenarnya bukan bug kali ya. Ternyata kayaknya itu sistem Apple aja untuk meminimalisir performance pada iPhone 14 Pro saat low power mode diaktifkan
aman, karena beberapa teman-teman follower juga yang memberi informasi saat menggunakan 14 Pro juga sama mengalami hal yang serupa kayak gitu. Kayaknya itu terkait konsumsi baterai aja sih kayaknya, mungkin ya kayak gitu. Tapi so far aman-aman aja untuk low power mode-nya, sudah kembali normal menurut gua. Lalu selanjutnya adanya security update yang sangat penting buat teman-teman update, makanya gua anjurkan wajib update di iOS 16.1.1 ini karena tentunya untuk melindungi data kita juga dari kejahatan cyber. Ya, di sini untuk link sumbernya ada di description di bawah. Di sini update security content iOS 16.1.1 terkait clip XML2 ya, dan ini cukup untuk mengamankan data kita dan tentunya available dari iPhone 8 hingga paling terbaru ya, dimana iPhone yang sudah support iOS 16 tentunya seperti itu. Lalu selanjutnya iPhone storage ya, dan di sini juga iPhone storage menurut gue cukup aman dan tidak ada kendala. Tetapi buat teman-teman yang merasa masih ada kendala, silakan update ke iOS 16.1.1 ya. Di sini kita buka general lalu iPhone storage dan tidak akan gue skip videonya, cukup cepat sekali loadingnya, aman-aman aja. Dan di sini gue menggunakan storage yang 128 GB. Nah, sekarang kita cek bagian sistem data ya. Kita scroll ke paling bawah. Di sini ya, ini sistem data gue di 10,91 GB dan ini normal ya, alias dynamic, berubah-berubah. Nanti juga bisa turun atau bahkan bisa meningkat. Jadi menurut gue udah nggak perlu dikhawatirkan lagi sistem data ya. Gue udah sering banget jelasin di video-video sebelumnya ya terkait sistem data ini memang dynamic, ini berubah-berubah kayak gitu ya. Jadi so far untuk iPhone storage aman-aman aja sih, nggak ada kendala. Ya, sekarang kita bahas performance ya. Performance pada iOS 16.1.1 ini pada iPhone 14 Pro menurut gue aman-aman aja sih, smooth-smooth aja, nggak ada kendala sama sekali sih ya. Jadi gue berharap buat teman-teman juga semua yang update ke iOS 16.1.1 ini performance-nya aman-aman aja, tidak ada masalah seharusnya, karena ini isinya perbaikan tentunya dan pastinya memperbaiki kendala atau isu-isu yang lain yang kita tidak ketahui seperti itu. Tetapi kayaknya nggak afdol kalau kita bahas performance tidak benchmark. Oke, kita benchmark dulu. Gua di sini menggunakan Geekbench tentunya. Di sini kalian bisa lihat iOS 16.1.1 dengan prosesor 3,45 GHz dan memori RAM-nya ini di 5,51 GB atau 6 GB. Oke, langsung aja kita pilih CPU dan run benchmarknya. Sedang proses, kita tunggu. Ya, ini dia hasil skornya, cukup besar sekali ya. Ya iyalah, namanya juga masih baru ya. 14 Pro masih device baru, chipset baru. Untuk single score di 1880 dan multicore-nya di 5388. Jadi menurut gue ini cukup aman banget untuk performance pada iPhone 14 Pro, dan menurut gue ini juga cuma angka yang penting pada saat kita gunakan iPhone ini aman-aman aja dan smooth-smooth aja, tentunya lancar-lancar aja. Jadi gue berharap untuk teman-teman semua device-device lain juga harusnya aman-aman aja di iOS 16.1.1 kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas baterai. Nah, ini dia baterai pada iPhone 14 Pro di iOS 16.1.1. Sekarang kalian bisa lihat baterai gue di 26% posisinya, kelihatan ya, kelihatan lah ya, 26%. Dan kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu kita ke bagian baterai. Nah, ini dia nih, activity baterai pada iPhone 14 Pro gue cukup aman banget ya, dan ini cukup padat di sosial media alias Instagram, dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk activity-nya. Terakhir charger itu di sekitar jam 5 sore ya, atau setengah 6 sore kemarin ya. Kelihatan nih di sini harusnya ada tulisan di sini, cuman tulisan ini tergantikan dengan tulisan charging was on hold due to iPhone temperature. Ya, bener banget, karena kemarin gue saat charger iPhone 14 Pro gue cukup panas. Jadi ada peringatan bahwasannya kita charger iPhone dengan dalam kondisi panas. Ingat, jangan dalam kondisi panas. Sebenarnya tetap nggak apa-apa sih, itu cuman kayak informasi aja. Panas pun nggak apa-apa. Namanya juga lagi pengisian daya pasti panas gitu loh. Cuman ini gue ngerasa ya ini karena memang kemarin lagi hektik aja penggunaannya, jadi charger sambil digunakan juga kayak gitu. Tapi so far menurut gue aman-aman aja ya. Dan kita cek sekarang battery health. Ya, battery health gue karena masih baru juga, masih 100% aman, lancar. Jadi buat teman-teman udahlah ya, nggak usah dikhawatirkan lagi battery health ya, karena kapanpun dan dimanapun itu pasti akan turun battery health tersebut kayak gitu. Tapi so far menurut gue untuk baterai aman-aman aja. Untuk sosial media, untuk kerjaan di iPhone 14 Pro gue cukup puas, apalagi kemarin-kemarin juga cukup aman banget. Dan ini sudah iOS 16.1.1 sejak dini hari tadi, dan sudah gue gunakan seperti layaknya iPhone, jadi gue ngerasa cukup aman lah. Tetapi tetap balik ke penggunaan masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa mensamaratakan atau mengeneralisasi penggunaan baterai pada iPhone kita, karena setiap orang beda-beda cara pakainya, cara penggunaannya ya. Semoga iPhone kalian tetap awet, irit dalam versi kalian sendiri. Kalau misalkan kalian mau lebih awet lagi, silakan nonton video gue sebelumnya di sini terkait tips untuk bikin awet baterai. Ya, itu tadi adalah perbaikan pada iOS 16.1.1. Tidak adanya fitur baru karena isinya cuma perbaikan doang. Sebenarnya ada di aplikasi wallet ya di sini terkait SIM dan lainnya ya. Tetapi ya ini kan kita beda ya negaranya ya.
Kalau di negara luar itu kita bisa add SIM atau surat izin mengemudi kita. Nah, sekarang di sini nggak ada nih. Nih driver license ini nih ya. Di Indonesia nggak ada. Ini kan Arizona, Colorado, Maryland ya. Beda ya. Beda, tidak ada Indonesia kayak gitu. Dan kita tunggu aja update iOS 16.2. Harusnya dalam waktu dekat juga diupdate. Ya, gue berharap secepatnya karena di situ ada fitur baru. Kalau fitur barunya apa, silahkan nonton versi betanya dulu di video sebelumnya. Oke? Ya udah, gue rasa cukup ya video kali ini terkait iOS 16.1.1. Semoga kalian dapat tercerahkan yang pada mau update iOS. Silahkan update aja karena ini wajib update, ini isinya perbaikan kayak gitu. Silahkan kalian like video ini apabila kalian suka. Apabila kalian tidak suka, silahkan dislike. Dan apabila kalian ingin komen dan tanya-tanya, komen aja di video ini atau bisa DM di Instagram gua. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.